syafaatnya yang disebut syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan, santriawati yang saya hormati, yang insya Allah Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan sababiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kudrat iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua bisa berkumpul, bermusafahah dan bermuwajahah di tempat yang mulia ini, yang kita muliakan, yang Allah muliakan, yaitu dipakai acara memperingati hari kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk Allah yang setiap tahunnya selalu dirayakan? Tidak ada, hanya satu, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena diukur dari kemuliaannya. Laulaka, kata Allah, kami tidak akan menciptakan langit dan bumi, kami tidak akan menciptakan surga dan neraka, kami tidak akan menciptakan manusia atau tumbuh-tumbuhan dan hewan, semua makhluk yang kami ciptakan, terkecuali diciptakannya nur atau cahaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti adanya kita di dalam kitab Ubudiyah, lam yahtalim qatuta mutlaqan abada wa ma tasaaba aslan fi mada minhu dawamu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abaslam fi mada zamani katfahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati sifyada bimutatani. Keutamaannya, hadal hasaisu fafadha wala takun abada indal wiladati sifyada bimutatani. Kemuliaan-kemuliaannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya lam yahtalin qattu toha mutlaqon abada. Beliau tidak pernah mimpi keluar yang itu, belum pernah sama sekali. Yang kedua, setiap duduk dengan sahabat atau dengan orang lain, meskipun sahabatnya atau tetangganya atau temannya itu lebih tinggi dari beliau, setelah duduk selalu pundaknya lebih tinggi daripada beliau. Terus kemuliaan yang lain, beliau berjalan dilihat dari depan sudah jelas mukanya kelihatan. Pas dilihat dari belakang, mukanya juga menghadap ke belakang. Dan dilihat dari pinggir, dari samping kanan, dari samping kiri, sama. Itulah kemuliaannya. Tidak ada satu makhluk pun
yang lebih mulia daripada beliau. Oleh karena itu kita di tanah Poleang selalu memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat yaitu mengagungkan atau memuliakan. Oleh karena itu marilah kita sama-sama bersihkan niat kita datang memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu niat mengagungkan dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada saya kalau tidak ada Rasul. Oleh karena itu mensyukuri nikmat kepada Allah. Kata ulama, nikmat itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama nikmat ijad, yang kedua nikmatul imdad. Nikmat ijad itu apa? Nikmat imdad itu apa? Insya Allah marilah kita cermati. Yang pertama nikmat ijad. Nikmat ijad itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Contoh, yang baru menikah misalnya, kita ingin punya anak. Apakah anak kita akan 3, 4, 5 akan dinamai anu, kan tidak. Berarti Allah yang menciptakan manusia. Seseorang misalnya si A menikah dengan si B, jadi si C anaknya. Itu penciptaan Allah. Nah, si C itu yang harus berterima kasih atau mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tadinya tidak ada menjadi ada. Apakah bapak-bapak pernah berpesan di alam ruh? Ya Allah, saya ingin diciptakan menjadi manusia yang bernama misalnya si A. Saya ingin dilahirkan di tanah Poleang, saya ingin menjadi laki-laki. Apa pernah begitu, Pak? Tidak pernah. Allah yang langsung menciptakan kita. Si A dari kecil sampai besar. Itu disebabkan karena adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara seperti ini, dengan cara mengadakan maulidan, memperingati dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat yang sudah saya tadi ceritakan, kita bersihkan niat kita, yaitu mensyukuri nikmat. Yang kedua yaitu nikmatul imdad. Tadi nikmat ijad. Yang kedua nikmatul imdad. Apa nikmat imdad? Nikmat imdad itu yang tadinya sesudah ada. Kita sudah diciptakan menjadi manusia. Terus kita mempunyai ibu bapak. Terus kita dikasih makanan, dikasih minuman. Terus kita mempunyai ilmu karena disekolahkan dan dingajikan. Nah, ilmu tersebut atau makanan tersebut disebut nikmatul imdad. Yang tadinya tidak punya menjadi punya, yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu disebut nikmatul ijad. Yang sesudah ada disebut nikmatul imdad. Punya satu motor ditambah menjadi 2 motor disebut nikmatul imdad, karena sesudah ada ditambah lagi. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Mustahil Allah bohong. Mustahil. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Mustahil Allah bohong. Kata Allah, apabila kamu diberikan nikmat olehku, kamu bersyukur, kami akan menambah lagi. Dan apabila kamu mengkufuri nikmat kami, tunggu, azab kami sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Adabi itu siksaan, syadid itu pedih. Kata Allah begitu. Mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya di musala ini, yaitu dengan memperingatinya maulid Nabiullah Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bapak-bapak yang saya hormati, yang insya Allah Allah muliakan, sebagaimana bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum kita mencintai, kita harus mengenal dulu. Tak kenal maka tak sayang cinta. Tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Tak sayang maka tak rindu. Ya, maka tak rindu. Seperti bapak-bapak punya istri, istrinya tidak ada 2 hari kan rindu. Ini itu sesudah sayang. Jadi tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka tak rindu. Jadi sebelum kita rindu, kita harus punya rasa sayang dulu. Sebelum rasa sayang itu ada, kita harus mengenal dulu. Pak Ustadz, saya sudah kenal Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul Allah. Kapan Bu dilahirkannya? Siapa bapaknya atau ayahnya? Nabi kita adalah Nabi yang termulia, namanya Nabi Muhammad. Yang terkenal di dunia itu ialah Nabi Muhammad. Tetapi yang terkenal di langit itu bukan Muhammad tapi Ahmad. Karena nama-nama Rasulullah itu sebagian ada yang mengatakan ada 114 nama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa nama Rasul itu ada 1000 nama. Kalau kita 2 saja sudah pusing. Yang mana yang ini, yang mana yang ini. Padahal 2 nama 1 orang. Nabi itu adalah Nabi yang termulia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya, siapa ayahnya? Yaitu Abdullah. Ibunya Aminah. Dilahirkannya di mana? Di Makkah. Siapa istrinya yang pertama? Siti Khadijah. Cukup kita mengenal bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Ayahnya yaitu Abdullah, ibunya Siti Aminah. Nah, setelah kita mengenal, berarti kita akan mengikuti apa yang diucapkan oleh orang yang paling kita cinta. Setelah mengenal, timbullah rasa cinta. Seperti halnya kita sewaktu muda, apa yang dibilang, apa yang diminta oleh kekasih kita berikan. Karena apa? Karena sudah terbentuk di dalam hati rasa cinta dan rasa kasih sayang. Nah, kalau belum bisa melaksanakan perintah Rasul, berarti cinta di dalam hati kita belum tumbuh. Hanya di mulut saja. Saya cinta Rasul, saya sering melaksanakan memperingati Maulid dan Rasul, itu hanya di mulut. Tetapi kalau ditanamkan di dalam hati, ditanamkan di dalam hati rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, apa yang diucapkan sang cinta kita pasti kita akan menuruti. Dengan cara bagaimana mengikuti Rasul, dengan cara bagaimana menurut kepada Rasul, yaitu dengan cara al-itba'u. Al-itba'u itu yaitu menurut apa yang dikatakan Rasul kita ikuti, apa yang dicontohkan Rasul kita ikuti. Di antara kemuliaannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul. Para Rasul dan para Nabi itu wajib mempunyai sifat yang wajib oleh umat Islam diketahui. Ada berapa sifat yang wajib yang harus diketahui oleh umat Islam atau umatnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada 4. Yang pertama tasdik, artinya benar. Jadi Rasul itu maha benar, selalu ucapannya benar. Yang kedua, sifat Rasul itu
Amanah itu terpercaya. Apa yang diucapkan Rasul selalu dipercaya oleh orang lain. Jangankan oleh sahabat atau keluarganya, oleh musuhnya pun dipercaya. Jangankan oleh sahabat, oleh saudara-saudaranya, oleh musuhnya. Kalau beliau berbicara, saya percaya kalau kata-kata itu keluar dari lisannya Muhammad itu kata musuhnya, yang memusuhinya Rasul. Berarti kita selaku umatnya Rasul, umatnya Nabiullah Muhammad SAW, kenapa kita tidak mempercayainya? Yang ketiga, sifat Rasul itu adalah fatona. Apa fatona? Yaitu pintar. Kenapa bisa dibilang pintar? Satu Al-Quran atau 30 juz beliau kuasai. 30 juz. Sedangkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Jabur, kitab apa satu lagi? Kitab Jabur, Injil, Taurat, Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, yang tiga dikumpulkan di dalam Al-Quran. Berarti Rasul menguasai 4 kitab. Kalau misalnya kita satu umat dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat difokuskan memikirkan isi Al-Qurannya saja dulu. Jangan dengan kitab Taurat dengan Injilnya, Al-Qurannya. Jangankan satu Al-Quran, satu ayat saja tidak akan mampu. Jangankan satu ayat, satu lafaz saja sudah tidak akan mampu. Jangankan satu lafaz, satu huruf. Seperti halnya kata Bismillahirrohmanirrohim itu satu ayat. Nah, satu kata itu Bismillah itu satu kata atau satu lafaz. Nah, satu huruf baknya itu maksudnya apa? Baknya itu maka nabi kana wabi yakunu mayakunu. Berarti Pak Ustadz pintar? Bukan pintar, Bu. Tapi saya belajar dari siapa? Dari guru ke situnya, dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran diturunkan ke alam dunia tanpa Nabi atau tidak ada yang menerima, siapa yang akan memikirkan isi daripada Al-Quran tersebut? Oleh karena itu, Rasul diciptakan ke bumi, diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup yang akan dilalui oleh manusia. Kalau keluar dari rel tersebut, insya Allah, bukan insya Allah, pasti tersesat. Karena Al-Quran itu adalah satu yang paling pertama, mukjizat paling besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut para ulama ahli badai, ahli ma'ani dan ahli istiqoq, bahwa mukjizat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 557 mukjizat. Yang paling besar, yang paling aneh, yang paling hebat yaitu Al-Quran. Kalau menurut kita yang paling aneh itu bisa jadi 8 orangnya atau bisa terbang. Itu aneh menurut kita. Padahal mukjizat yang paling besar itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran sebelum diciptakan semua makhluk itu Al-Quran sudah ada. Berarti lebih mulia. Karena bagaimana tidak ada sebelum makhluk? Karena Allah disebut Al-Quran itu adalah ucapan Allah disebut kalamullah itu kalau menurut arti biasa atau arti daerah ucapan Allah.
Oleh karena itu penyimpanan di dalam Al-Quran atau akhlak atau adab-adab kita membawa Al-Quran, kita memegang Al-Quran itu harus dimuliakan. Kita mengambil Al-Quran kalau tidak disimpan di atas kepala, kita peluk itu membawa Al-Quran. Jangan sampai dilangkahi karena Al-Quran itu paling tinggi. Bagaimana kalau misalnya menyimpan uang di dalam Al-Quran supaya tidak hilang sama tuyul? Apa diperbolehkan? Boleh apa enggak, Bu? Pak? Tidak boleh karena Al-Quran itu adalah akhirat. Sedangkan uang itu adalah haliah dunia. Jadi jangan disimpan. Yang rendah disimpan kepada yang mulia. Kalau simpan Al-Quran di dompet saja, Pak, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Qurannya sudah dibawa. Sudah kita tempelkan ke uang yang akan kita simpan, daripada menyimpan menyimpan uang di dalam Al-Quran tanpa menyebut nama Allah. Lebih baik menyimpan uang di mana saja asalkan menyebut nama Allah, yaitu diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim aw aqta aw ajdam. Kullu amrin tibalin, setiap pekerjaan yang dibilang-bilang atau yang bisa kita nilai pekerjaan itu mulia, kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau kerja di kebun atau di sawah, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kerja malam, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kerja malam, ya kerja malam. Macul. Oh, kalau yang geleser pasti geleser. Kalau yang enggak geleser pasti ke situ. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau tidak baca Bismillahirrahmanirrahim kerja malam, nanti ada yang ikut orang ketiga. Siapa? Setan yang akan ikut. Oleh karena itu, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta aw ajdam. Setiap pekerjaan yang dibilang-bilang mulia atau yang memiliki penilaian yang bagus, kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kerja malam itu dengan istri, Pak, itu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang double dari Allah. Yang pertama nikmat, yang kedua diberikan pahala oleh Allah. Dikasih pahala, Pak. Kerja malam itu dikasih pahala oleh Allah, jadi double. Yang pertama di dunia terasa, yang kedua nanti di akhirat. Tetapi dengan catatan, yaitu sebelum kita kerja, kita mengingat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur dengan ucapan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mau habis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang insya Allah Allah muliakan, mungkin hanya itu yang bisa saya bawakan, hitung-hitung sebagai sambutan panitia. Mudah-mudahan besar kemanfaatannya, khusus bagi saya, umum bagi para hadirin semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yahsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi
lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amin. Keutamaannya baca salawat tersebut disebut salawat fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih. Barang siapa yang mengucapkan, seseorang mengucapkan atau membacakan satu kali saja seumur hidupnya, satu kali seumur hidup, masalah keutamaannya atau pahalanya atau kebaikannya atau keberkahannya Pak tidak akan saya ucapkan. Silahkan Bapak nanti rasakan sendiri kalau sudah pindah ke alam akhirat. Saking besarnya kalau saya ucapkan sekarang takutnya kegeeran. Baca satu kali sholawat seumur hidup, insya Allah akan Allah kasih keberkahan. Tidak tahu keberkahan apa yang Allah berikan nanti setelah kita pindah ke alam akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan dari Allah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.